Mengapa leluhur Jawa dulu kalau memanggil Tuhan selalu dengan sebutan Gusti, bukan menyebut nama langsung? Coba kita renungkan bersama. Kalau kita memanggil ayah kita sendiri, apakah pantas kita panggil namanya? Misalnya ayah Anda bernama Joko, lalu Anda bilang, Joko, sini. Halah, wong jelas-jelas itu dianggap tidak sopan. Dalam budaya Jawa, itu sudah disebut orang duwe unggah-ungguh, tidak punya tata krama. Kita selalu bilang, Bapak atau Romo sebagai bentuk hormat. Nah, kalau kepada orang tua saja kita harus sopan, masa kepada Sang Pencipta kita memanggil tanpa rasa unggah-ungguh? Bukan berarti salah menyebut nama Tuhan, tapi kalau kita kembali ke akar budaya Jawa, leluhur kita punya cara penuh rasa hormat, menyebut Gusti. Kenapa Gusti? Karena kata ini bukan sekadar gelar, tapi simbol. Simbol rasa tunduk, hormat, dan pengakuan kita bahwa Tuhan itu Maha Agung. Bayangkan seorang raja. Apakah kita akan memanggilnya dengan nama kecilnya? Tidak mungkin bukan. Kita akan memanggilnya dengan gelar kehormatan. Kanjeng Gusti Pangeran misalnya. Itu tanda sopan santun. Maka kepada Tuhan, kita pun menjaga rasa itu. Sekarang bandingkan dengan kehidupan modern. Banyak yang berdoa, tapi sudah lupa rasa tata krama batin. Ada yang bangga menyebut nama Tuhan keras-keras, tapi hatinya keras juga. Ada yang merasa paling benar, paling suci, padahal inti ajaran hidup bukan hanya soal ucapan, tapi rasa hormat dan keluhuran hati. Saya sering melihat orang yang rajin ibadah, rajin ritual, tapi hatinya panas, suka nyinyir, gampang benci. Lalu saya bertanya dalam hati, apa yang salah? Kenapa ajaran yang seharusnya menenangkan malah membuat orang mudah marah? Jawabannya sederhana. Karena kita lupa inti unggah-ungguh kepada Gusti. Kita lupa bahwa sopan santun itu bukan hanya dalam perbuatan, tapi juga dalam rasa batin dan ucapan. Inilah sebabnya saya ingin mengajak Anda merenung. Kita tidak sedang bicara agama, kita bicara rasa hormat universal. Kita bicara budaya Jawa yang sangat luhur, yang selalu menekankan tata kramalan budi pekerti. Kalau kita keliru di hal dasar seperti ini, jangan heran kalau hidup jadi kacau. Hati gelisah, rezeki seret, gampang suudzon sama Gusti Allah, mudah mengeluh, karena rasa itu kunci pembuka berkah. Sekarang mari kita pahami, apa sebenarnya makna kata Gusti. Dalam falsafah Jawa, Gusti berarti penguasa sejati, sumber kehidupan, yang maha ngayomi, maha ngemong. Leluhur kita mengajarkan bahwa urip iku urup, hidup itu menyala, dan nyala hidup kita bersumber dari sinar Gusti. Tanpa Dia, kita hanyalah lampu mati tanpa minyak. Ketika orang Jawa bilang, manunggaling kawula Gusti, itu bukan berarti manusia menyamai Tuhan, tapi simbol bahwa kita ini sejatinya hanya abdi. Kita hanya kawulo, hamba. Maka memanggilnya dengan nama penuh rasa hormat adalah wujud kesadaran bahwa kita ini kecil, lemah, tidak punya daya apa-apa tanpa Gusti. Coba renungkan perbandingan ini. Kepada Bapak sendiri saja kita tidak panggil nama, karena itu tidak sopan. Kepada seorang raja saja kita tidak panggil nama,
karena itu tidak pantas. Lalu, kepada Sang Pencipta, apakah pantas kita memanggil tanpa rasa unggah-ungguh? Nah, inilah yang sering salah kaprah di zaman modern. Banyak orang mengira panggilan itu hanya sekadar kata. Padahal dalam budaya Jawa, kata adalah doa. Kata adalah cermin rasa. Orang Jawa percaya bahwa ucapan membawa getaran batin. Maka memanggil Tuhan dengan kata yang penuh hormat adalah wujud laku rasa, bukan sekadar formalitas. Leluhur kita tidak pernah menyebut nama Tuhan sembarangan. Mereka pakai gelar Gusti Pangeran, Gusti Kang Murbeng Dumadi, Hyang Widhi, Sang Hyang Wenang. Semua ini penuh simbol. Sama halnya seperti kita tidak menyebut nama orang tua saat ngobrol. Kita bilang Bapak, Romo, Simbahe. Itu bukan berarti kita tidak tahu nama beliau, tapi karena rasa hormat lebih utama. Kalau kita hilangkan rasa ini, apa jadinya? Kita akan menganggap Tuhan itu seperti teman sebaya yang bisa kita ajak ngobrol seenaknya. Padahal kepada Gusti, kita perlu ngajeni, menghormati, bahkan dalam doa kita harus ada rasa pasrah. Inilah bedanya ajaran leluhur dengan paham asing yang kadang kaku. Leluhur kita tidak memaksa, tidak mengancam, tapi mengajarkan rasa. Ngajeni marang Gusti, nadyan ora katon, nanging tansah ono. Hormat kepada Gusti, meskipun tidak terlihat, tetapi selalu ada. Di sini saya tidak bilang panggilan tertentu salah, tapi saya mengajak Anda berpikir, apa kita masih punya rasa itu? Rasa unggah-ungguh kepada Gusti? Pernahkah Anda melihat orang yang rajin ibadah, rajin ritual, tapi hidupnya gelisah, hatinya panas, suka marah, gampang nyinyir? Kenapa bisa begitu? Ini karena banyak orang hanya fokus pada ritual, tapi lupa rasa. Mereka pikir kalau sudah hafal doa, rajin mengaji, maka selesai. Padahal dalam falsafah Jawa, ibadah sejati bukan sekadar ucapan, tapi juga unggah-ungguh dan budi pekerti. Kalau rasa hormat kepada Gusti hilang, yang muncul apa? Kesombongan batin. Orang jadi merasa paling benar, gampang menyalahkan orang lain, suka debat kusir, sampai akhirnya timbul kebencian. Makanya kita lihat sekarang banyak orang saling hujat, saling klaim kebenaran. Padahal inti ajaran hidup itu sederhana. Eling lan waspodo. Ingat kepada Gusti, dan hati-hati dalam sikap.